Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 12 5A13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah TWS atau Teknologi Web Service, yaitu membuat sebuah sistem informasi penjualan komputer berbasis web pada toko Zumar Oliver Computer. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu di sini ada saya sendiri, Miko Andriawan. Kemudian ada Vila Akbar Rifai, kemudian ada Muhammad Atsep Badriawan, ada Salsa Nabila Sulaiman, dan juga ada Ika Nur Aini. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi pertama, yaitu latar belakang. Kenapa sih kami mengambil tema proyek tersebut? Nah, perkembangan teknologi komputer saat ini memang sangat pesat. Penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan juga terpercaya saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi suatu instansi perusahaan, betul ya? Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi semakin lebih mudah. Dengan adanya teknologi informasi, itu dapat memudahkan kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah pembuatan website yang dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai hal seperti jual beli. Berdasarkan latar belakang yang kami jelaskan, kami menyarankan dalam pengelolaan pemesanan barang dapat menggunakan sistem berbasis web agar lebih mudah dalam pengelolaan pemesanan barang dengan aman. Maka dalam presentasi ini kami mengambil judul atau tema yaitu Sistem Informasi Penjualan Komputer Berbasis Web pada Toko Zumar Oliver Computer. Sekarang kita coba mendemonstrasikan aplikasi atau web yang sudah dibuat. Sebelum itu, pastikan sudah membuka aplikasi XAMPP, lalu start untuk Apache, dan juga MySQL. Dan di sini kami menggunakan text editor yaitu Sublime Text. Nah, kita mulai setelah mengaktifkan Apache dan juga MySQL, buka database di phpMyAdmin, ketikkan perintah localhost/phpMyAdmin/ atau pada XAMPP, klik admin pada menu barisan MySQL, lalu buka database Zog_store. Pada database Zog_store terdapat 4 tabel, yaitu tabel barang, tabel invoice, tabel pesanan, dan juga tabel user. Untuk tabel barang terdapat ID barang, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan juga gambar. Untuk tabel invoice berisi ID, nama, alamat, nomor telepon, jasa pengiriman, metode pembayaran, tanggal pemesanan, batas pembayaran, status pengiriman, email, dan juga bukti pembayaran. Untuk tabel pesanan berisi ID, ID invoice, ID barang, nama barang, jumlah, dan juga harga. Kemudian ada tabel user berisi ID, nama, email, password, role ID, dan juga image. Nah, di situ ada role ID. Role ID merupakan penggolongan atau kode untuk membedakan hak akses. Terdapat 2 buah role ID, yaitu ada role ID 1 dan juga role ID 2. Nah, yang membedakan role ID 1 dan 2 yaitu adalah apabila ID 1 itu untuk hak akses admin, sedangkan untuk ID 2 adalah hak akses untuk user. Nah, tugas admin ini adalah dapat mengelola segala aktivitas yang ada di dalam web, sedangkan user itu adalah pelanggan yang melakukan pemesanan atau transaksi pada web tersebut. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada saudari Ika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Miko. Kemudian kita masuk pada tampilan web. Untuk masuk pada web atau proses running program, maka kita harus mengetikkan URL, yaitu localhost /zogs_store _. Tampilan pertama yang tampil langsung diarahkan ke halaman utama sebagai informasi awal, yaitu ada sidebar, header, footer, dan main menu web yaitu produk. User tidak bisa melakukan pemesanan. User langsung diarahkan untuk login atau bisa klik button pada pojok kanan atas. Di situ ada from login untuk dapat akses web dan melakukan pembelian. Untuk script loginnya kita buka menggunakan text editor Sublime Text. Bisa buka di view, kemudian template_admin, kemudian from_login.php.
Nah, di sini kami menggunakan season untuk autentifikasi login, ada from untuk isi email, password, dan submit. Ada pilihan menu silahkan daftar dan kembali. Apabila belum memiliki akun, user bisa klik silahkan daftar untuk melakukan pendaftaran. User diminta untuk memasukkan nama lengkap, contoh Arto, email arto@gmail.com, lalu password 123 dan diulangi password 123. Jika sudah, klik daftar untuk script di view, kemudian template_admin, kemudian registrasi.php. Berikut codingan untuk isi form pendaftaran. Kemudian setelah klik daftar, user diminta untuk memasukkan email dan password, yaitu arto@gmail.com dan password 123. Setelah login, muncul halaman utama kembali, dan pada halaman tersebut terdapat sidebar, header, footer, dan main menu. Untuk sidebar terdiri dari my profile, pesanan, kategori produk yang dijual di Zogstore, yaitu ada komputer, laptop, dan notebook. Untuk script header dapat dilihat di view, template, lalu header.php. Berikut scriptnya terdapat script Zogstore. Kemudian untuk script sidebar.php ada kelas nav, item untuk menu my profile, ada fast file user untuk menampilkan logo atau icon user. Lalu ada fast shopping basket pada pesanan untuk menampilkan logo atau icon keranjang. Begitupun untuk kategori laptop, dan notebook. Kemudian ada script footer.php. Pada scriptnya terdapat cool MD4 pada let's get sosial media, informasi layanan, dan kontak person. Untuk format pada web umumnya menggunakan atau ukuran cool MD12. Itu artinya untuk footer memiliki 3 bagian dan masing-masing memiliki atau berukuran sama besar, yakni 4, dan ditotalkan menjadi 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Badriawan dengan NIM 12190659. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Jadi di menu My Profile berisi tampilan profile user, yaitu nama, email, gambar user, dan dapat diubah ke profile. Kita klik ubah profile, maka akan berisi form isi nama, email, dan pilih file untuk ganti gambar, dan ada button ubah dan kembali. Untuk scriptnya sendiri ada di views, template_admin, ubah strip profile.php. Pada script ada label untuk email, nama lengkap, gambar, dan file, dan pilih file atau upload file. Jadi user dapat mengakses media penyimpanan untuk memilih file atau gambar. Kemudian ada button ubah dan ada juga button untuk tambah. Kemudian ada menu kategori yang berisi komputer, laptop, dan notebook. Sebagai contoh, kita pilih menu komputer. Maka akan menampilkan barang atau komputer yang dijual pada web Zogstore. Web Zogstore itu sendiri adalah nama website yang kita buat. Untuk scriptnya ada di views template_admin komputer.php. Berikut isi script pada codingan komputer.php. Untuk seluruh codingan kategori komputer, laptop, dan notebook telah terhubung dengan database. Jadi data diambil dari database sendiri. Balik lagi pada tampilan. User dapat memesan barang dengan tambah ke keranjang atau melihat detail barang tersebut terlebih dahulu.
kita klik detail. Untuk lihat info barang, untuk scriptnya detail barang.php bisa lihat untuk isi scriptnya seperti berikut. Kemudian ada button tambah ke keranjang dan kembali. Ketika user sudah melihat detail barang dan ingin memesan barang tersebut, bisa klik tambah ke keranjang atau bisa klik kembali untuk melihat dan memesan barang lain. Oke, sebagai contoh, kita pilih tambah ke keranjang. Ketika diklik tambah ke keranjang, dengan otomatis keranjang belanja yang ada di atas main menu berganti menjadi satu item. Yang sebelumnya nggak ada kuantitinya. Ketika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada nama produk, jumlah harga, subtotal, hapus keranjang lanjutan, belanja, dan pembayaran. Ini untuk scriptnya keranjang.php berisi tabel-tabel ada number, nama produk, jumlah harga, subtotal, kemudian ada button hapus keranjang, button lanjut belanja, dan button pembayaran. User dapat hapus daftar barang yang ada di pesan. Dengan klik hapus keranjang, user dapat memesan barang dan kembali pada menu utama dengan klik lanjutkan belanja. Dan user dapat memilih pembayaran untuk lanjutkan pemesanan. Setelah klik pembayaran, user akan masuk ke menu input alamat, pengiriman, dan pembayaran. Di situ ada form untuk input data. Untuk scriptnya ada di pembayaran.php. Pada script tersebut, terdapat form untuk input data alamat dan pembayaran. User diminta untuk mengisi data seperti nama lengkap. Untuk contoh, kita isi Arto. Alamat lengkapnya Surken. Untuk nomor teleponnya 0888. Jasa pengiriman yang kita pilih sebagai contoh JNT. Untuk metode pembayaran, kita coba pilih melalui metode pembayaran BCA, lalu kita simpan. Setelah disimpan, akan muncul notifikasi seperti selamat, pesanan Anda telah berhasil. Jadi berikut saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Salsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Sulaiman dengan NIM 12190831. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Asep, yaitu ketika user telah melakukan pemesanan, maka data pemesanan tersebut masuk di menu pesanan untuk halaman user dan masuk menu data pemesanan di halaman admin. Kemudian user klik menu pesanan. Tampilan halaman pesanan, di situ ada status pengiriman, selesaikan pembayaran, dan status pembayaran ada button cek pembayaran berisi invoice pembayaran dan informasi pembayaran. Pelanggan diminta untuk upload bukti pembayaran, pilih file lalu kirim. Untuk scriptnya ada di pesanan.php, berikut adalah scriptnya. Dan ini selanjutnya ada script untuk chat_pembayaran.php, berikut adalah scriptnya. Apabila user telah menyelesaikan pembayaran, maka status pembayaran berubah menjadi menunggu konfirmasi dan status pengiriman akan diperbaharui atau diupdate oleh admin. Kemudian kita log out, sekarang kita masuk kembali sebagai admin. Masukkan email dan password, contohnya masukkan pita@gmail.com dan passwordnya yaitu 123. Ini adalah tampilan untuk menu admin, yaitu menunjukkan earnings atau pendapatan bulanan, tahunan, tugas, dan permintaan barang yang tertunda. Kemudian ada sidebar, yaitu menu data barang, data pesanan, dan invoice. Ketika admin memilih data barang, maka akan tampil data barang pada website Tokozuk. Di situ juga ada button tambah barang, button print, dan kolom tabel data barang. Ketika tambah barang, kami menggunakan models, jadi tampilan tambahan barang ketika diklik tidak membuka halaman baru, tetapi muncul jendela pintasan di halaman tersebut. Untuk from, input produk. Untuk scriptnya ada di views, lalu admin, lalu data_barang.php. Di situ ada script models untuk tambah barang, ada from input nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan gambar. Ada button tambahan, close untuk batal.
Ada juga aksi untuk admin. Yang pertama ada aksi untuk melihat detail barang, yang kedua ada aksi untuk edit data barang, dan yang ketiga ada aksi untuk hapus data. Untuk script aksi detail barang ada di detail_data_barang.php. Dapat dilihat untuk scriptnya seperti ini. Untuk script aksi edit barang ada di edit_data_barang.php. Di situ seperti ini scriptnya. Untuk edit data barang, dan ada button simpan untuk menyimpan perubahan data dan reset untuk menyetel ulang perubahan. Dan tadi terdapat button print jika admin ingin mencetak data barang. Ketika klik button print akan muncul jendela atau langsung diarahkan untuk setting print untuk proses print. Lalu kita akan kembali ke halaman admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Pilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Filah Akbar Rifai dari kelas 12.513 dengan NIM 12190751 akan melanjutkan presentasi dari Salsa atau penjelasan dari Salsa. Di mana di sini saya akan menjelaskan ada menu data pelanggan dan menu invoice. Data pelanggan atau menu pelanggan berisi tabel siapa saja user yang telah mendaftar pada web. Admin memiliki dua aksi, yaitu edit dan hapus. Aksi dan edit ini digunakan untuk mengubah role ID user. Apabila terjadi suatu keadaan di mana user menjadi bagian pekerja atau pengurus di toko, maka admin dapat mengubah role ID user yang semula role ID 2 untuk user dapat diubah menjadi role ID 1. Maka user tersebut akan menjadi admin. Dimana ketika user ingin menjadi admin, si admin tinggal menggunakan menu data pelanggan ini untuk mengubah role ID-nya sehingga user tersebut bisa menjadi admin seperti admin yang sebelumnya. Seperti itu. Langsung yang kemudian ada menu invoice. Invoice ini berisi data user dan pesanan user. Ada aksi untuk edit. Pada status pembayaran ada tanda button silang merah dan button checklist biru. Yang membedakannya, apabila silang merah, pelanggan belum menyelesaikan pembayaran dan belum mengirimkan bukti transaksi, sehingga proses untuk selanjutnya tidak bisa karena pelanggan belum menyelesaikan transaksinya atau pembayarannya. Sedangkan button checklist biru itu kebalikannya, di mana pelanggan telah melakukan pembayaran dan upload bukti transaksi sehingga bisa dilihat oleh admin dan bisa diproses untuk selanjutnya. Lalu admin dapat melihat bukti transaksi yang diupload pelanggan itu di mana. Admin tinggal mendownload bukti pembayaran dan mengubah konfirmasi pembayaran pelanggan dengan cara mengklik button silang merah tersebut. Kemudian ada aksi edit. Untuk aksi edit ini digunakan oleh admin dapat mengubah status pengirimannya. Maksudnya di sini adalah ketika user sudah melakukan transaksi, sudah melakukan upload bukti pembayaran, admin bisa langsung mengubah status pengirimannya menjadi sudah dikirim atau sudah diproses ke kurir ataupun jasa pengiriman lainnya. Kemudian ada aksi edit yang dimana untuk status pembayaran semula menunggu konfirmasi menjadi pembayaran selesai, dan untuk status pengiriman semulanya selesaikan pembayaran menjadi sedang dikemas atau sedang dikirim. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, di mana ketika admin sudah menerima bukti transaksi, sudah pelanggan sudah memberikan bukti transaksi dan admin sudah melihatnya, admin bisa langsung mengubah status pengiriman yang awalnya pembayaran, selesaikan pembayaran, menjadi sedang dikemas atau sedang dikirim oleh kurir. Seperti itu. Untuk script invoice ada di invoice PHP. Untuk scriptnya bisa dilihat terdapat tabel-tabel mulai dari ID invoice, nama pemesan, alamat pengiriman, metode pembayaran, tanggal pemesanan, batas pembayaran, status pengiriman, dan email. Dan yang lainnya banyak juga. Kemudian ada button detail dan edit. Di mana button detail dan edit ini fungsinya untuk mengubah
mengubah apa yang ingin diubah oleh user ataupun admin, seperti itu. Untuk skrip konfirmasi pembayaran PHP bisa dilihat untuk skripnya seperti ini. Terdapat button download bukti pembayaran, button konfirmasi pembayaran, dan button simpan. Seperti itu. Untuk skrip detail ada di detail invoice PHP, di detail invoice.php. Bisa dilihat untuk skripnya seperti ini. Dan ada button kembali. Ketika semua sudah selesai, tinggal pencet tombol atau button kembali. Kemudian ada script edit invoice.php untuk edit. Bisa dilihat untuk skripnya terdapat beberapa form dan ada button untuk reset untuk menyetel ulang perubahan dan button simpan. Seperti itu. Setelah itu kita logout dari admin dan login sebagai user kembali untuk mengecek data pesanan apa sudah berganti data pesanan atau belum. Nah, di sini pada status pembayaran dan status pengiriman sudah terubah atau terganti, menyatakan bahwa barang yang dipesan telah dikonfirmasi dan sedang diproses oleh admin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penggarapan proyek ini, khususnya kepada anggota dari kelompok 2. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurwahyuni selaku dosen mata kuliah Teknologi Web Service yang telah membimbing kami selama penggarapan proyek ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penjelasan ataupun materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.